Vigneswara Prabu. Tim 1 berangkat menuju ke danau pada pukul 4 sore, sedang tim 2 masih tetap di Pelawangan dan menginap semalam lagi. Terlihat, masih banyak tenda berdiri di sekitaran Pelawangan 2. Pagi harinya, kami menikmati udara Pelawangan yang sangat cerah. Lambat laun, sinar matahari menunjukkan cahayanya yang indah. Lautan kabut yang naik menuju Pelawangan, menambah kesan eksotis di pagi hari. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan. Sunrise pagi di Pelawangan sangat menawan, terlihat lereng Rinjani yang gagah tinggi menjulang. Waktunya tuh turun. Setelah sarapan pagi, kami berkemas-kemas untuk persiapan turun kembali ke Sembalun. Fisik ya, lewat Sembalun lagi karena Omen sering kram kakinya. Karena sesuatu dan lain hal, kami memutuskan tidak turun ke danau. Mungkin di lain kesempatan, jika ke Rinjani lagi. 2 hari dulu di sini. Di danau sehari baru. Kami berjumlah 5 personil, turun kembali menuju Sembalun tepat jam 8 pagi. Selamat tinggal Pelawangan, semoga di lain waktu kami bisa kembali lagi. Di Pelawangan terdapat tanda arah yang menunjukkan arah menuju puncak dan arah menuju ke danau. Selama perjalanan turun, kami melewati tenda-tenda yang cukup banyak di seputaran Pelawangan 2. Ada beberapa porter yang saya kenal dan menyapanya. Iya. Porter Rinjani memang hebat, sanggup memikul beban di punggung dengan hanya dipanggul menggunakan bambu, serta menggunakan sandal jepit. Bagi kami, itu merupakan hal yang tak mungkin kami lakukan. Tapi bagi mereka sangat nyaman. Angin bertiup cukup kencang ketika kami mulai menuruni Bukit Penyesalan. Beberapa menit kemudian kami tiba di jalur tangga. Kami berhati-hati turun agar tidak terjatuh. Ya, amin. Selama perjalanan turun, kami sering berpapasan dengan pendaki lain yang bergerak menuju Pelawangan. Menuju pos 4. Istirahat dulu. Ayo, semangat. Berapa orang temennya?
Ntar lagi nyampe pos Setelah perjalanan memakan waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di pos 4. Di pos 4 ini, kami beristirahat sejenak sambil memulihkan tenaga. Ada juga warung yang menjual berbagai aneka makanan dan minuman. Cukup membantu bagi pendaki yang ingin berbelanja logistik yang masih kurang. Istirahat dulu yang lama. Pos 4. Di pos 4 ini merupakan tempat yang ideal untuk beristirahat, baik ketika menuju Pelawangan atau turun dari Pelawangan. Turun 1 jam. Cuman 1 jam turun, naiknya 3 jam. Setelah cukup beristirahat di pos 4, lanjut turun kembali dan beristirahat kembali di pos 3. Dari pos 3 ini mulai tampak rombongan pendaki yang baru saja datang untuk menuju ke Pelawangan guna menggapai puncak Rinjani. Pos 3 ini merupakan pos sebelum melewati tanjakan Bukit Penyesalan yang terkenal ekstrim. Kemudian, perjalanan kami lanjutkan menuju ke pos 2 yang melewati sabana. Sampai di pos 2, kami beristirahat kembali. Para pendaki mulai banyak berdatangan, baik pendaki lokal maupun pendaki mancanegara. Di pos 2 ini merupakan pos tempat istirahat dan makan siang bagi para pendaki, karena areanya yang sangat luas dan tersedia shelter yang memadai. Setelah makan siang, perjalanan akan mereka lanjutkan kembali menuju ke pos 3 dan 4 hingga sampai di Pelawangan. Setelah perjalanan memakan waktu kurang lebih 4 jam, sampailah kami di pos Kandang Sapi, tepatnya di Sahabat Rinjani Camp. Selama perjalanan turun dari pos 2 menuju ke Kandang Sapi, kami diguyur hujan namun tidak terlalu deras. Setelah cukup beristirahat, kami lanjutkan menuju ke kantor TNGR untuk check out. Kemudian kami istirahat di base camp semalam. Di base camp ini, ruangannya cukup luas, dengan biaya sewa Rp50.000 per orang. Disediakan pula sarapan pagi. Kami sempatkan berjalan-jalan menikmati suasana di sekitar Sembalun di pagi harinya. Siang menjelang sore, kami bertemu dengan rombongan Vicamp, yang baru saja datang dengan peserta yang cukup banyak. Acara Vicamp kali ini dilaksanakan di Lombok, dan Sembalun adalah tempat yang digunakan untuk menginap, karena tempatnya yang sejuk, dan pemandangannya yang indah. Pertemuan antar sesama anggota Fitness Suara, menjadikan kami yang sudah tua-tua ini bertambah muda kembali. Seperti mengulang kembali masa-masa kuliah dulu. Canda, tawa,
bahagia, semua menjadi satu dalam suasana kekeluargaan. Ini tempat acara big campnya di Sembalun. Tempat menginap di Sembalun. Persis di Inilah tempat Vic Camp menginap, dengan latar belakang Bukit Anak Dara dan Bukit Sempana. Padang. Luas. Lembah Rinjani. Sungguh tempat yang strategis untuk menginap, dengan latar belakang lembah yang luas, dengan hamparan ladang petani yang luas pula. Di atas ada bungalow dan strawberry tuh. Nggak tahu berapa Di Sembalun bayarnya. ini juga ada wisata petik stroberi, yang menawarkan sensasi memetik stroberi sendiri di kebun langsung. Pilih yang merah-merah. Singkat cerita, kami tidak ikut menginap di acara Vic Camp, Merah-merah. namun kami memutuskan untuk undur diri, kembali ke Bali sehabis maghrib. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di pelabuhan, dan bersiap masuk kapal, setelah menunggu pelabuhan dibuka kembali, setelah ditutup sementara, karena cuaca buruk. Sampai jumpa di cerita pendakian berikutnya.